Halo, selamat siang. Eh, kita bertemu lagi di Lindblom dan Trinkets. Nah, kemarin tuh selagi melihat-lihat video saya yang lama, yang awal-awal, yang masih cupu banget dan gaptek, sampai sekarang masih gaptek sih. Saya ngelihat kalau misalnya ada satu video paling pertama yang untuk pemula, yang cara mengaplikasikan atau cara membuat diamond painting, itu ternyata videonya nggak terbalik ya gambarnya, dan waktu itu saya nggak tahu cara balikinnya. Jadi di video yang kali ini um, kita akan bersama-sama mengerjakan ini satu WIP saya. WIP itu work in progress atau kerajinan yang sedang dikerjakan dalam tahap pengerjaan. Nah, di WIP ini sekalian saya juga akan mengerjakan secara langsung juga, jadi bisa terlihat bagaimana cara mengerjakannya. Dan selain itu juga saya akan mengintroduction atau memberitahu apa barang-barang yang biasanya saya pakai dan bagaimana aplikasinya. Nah, di sini nih ada diamond paintingnya itu ukuran 40 sampai 50. Ya, ada tulisannya di sini. Nah, 40 kali 50 ini karena ini dari Cina ya. Biasanya kanvasnya itu kanvas yang biasa. Kanvas biasa poliester gitu. 40 kali 50 tuh bukan ukuran gambarnya, tapi ukuran kanvasnya. Dan ini memang lebih besar dari yang biasanya, karena yang biasanya tuh hanya 30 kali 40 beda 10 sentian. Ini gambar jasmine. Nah, kalau misalnya dilihat ini apa sih putih-putih, jadi aslinya tuh awalnya tuh sama plastik semuanya seperti biasa dengan plastik covering, tapi kemudian saya karena gambarnya agak besar dan biar nggak ribet, kalau misalnya plastik kan biasanya kita tarik pelan-pelan ke bawah ya, dan ini saya gunakan release paper. Jadi release papernya itu yang dijual di toko kita itu besar A4, mungkin ada lihat juga di video kita yang lain. Dan ini udah saya potong-potong segini karena saya merasa kalau segini ini enak kalau misalnya buatnya, jadi nggak ada sisanya. Jadi saya potong-potong segini dan saya tempel semuanya di sini. Jadi di sini ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 18 potong. Nah, kemudian setiap kali mau mengerjakan tinggal saya peel back aja, tinggal saya buka gini dan saya kerjakan. Jadi kan enak ya dan nggak ngotorin yang lain-lainnya. Kalau misalnya plastik biasanya kan kita lepas semuanya, tapi bisa juga sebenarnya plastik itu kita potong, kita bagi juga dalam bagian ini, dan kemudian kita lepas satu-satu. Tapi karena plastik saya memang masih mau simpen untuk setelah ini selesai saya taruh di atasnya, jadi saya nggak mau motong-motong itu plastik. Jadi ini satu release paper. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, ini apa sih ya? Kenapa ada chip and nail di sini ya? Nah, ini nih magnet minder. Jadi kemarin tuh saya udah ngerjakan sedikit. Nah, kalau misalnya ngeliat tuh, udah mengerjakan sedikit tapi belum selesai. Tapi kan kalau misalnya kita tutup ini kan sudah nggak bisa karena dari kertas ya. Jadi ini saya pakai ini. Ini juga bisa juga dipanggil needle minder, karena kalau misalnya siapa yang cross stick biasanya tahu benang jarumnya tuh ditaruh di atas, ditempel di atas. Nah, ini bentuknya itu di belakangnya itu ada magnet 2. Jadi gini. Nah, jadi setiap kali, nah kalau kayak gini kan tuh nggak lengket ya. Dan ini bisa terbang dan akhirnya kan kotor. Nah, jadi apa yang bagaimana cara menggunakannya itu kita tinggal tempelin aja, tempelin ini dan kita taruh magnetnya di atas. Jadi dia bisa diem di sana. Nah, ini enak banget sih, bisa dipakai sini, bisa dipakai kristik juga. Oke, jadi sekarang kita buka. Juga kita ini ya, nah, ini kita pinggirkan. Oke. Untuk memudahkan, biasanya itu kalau misalnya kita buat diamond painting, kita bisa ubah arah se-convenient kita, seenaknya kita tuh lagi di mana. Nah, kalau kayak seperti ini, saya lebih enaknya tuh kalau misalnya diputar seperti ini. Kita rubah sedikit posisinya. Nah, gini. Dengan kita boleh mau dibalik, mau
mau dibalik, mau di samping, mau dari depan, mau dari atas, itu semua oke. Yang pentingnya itu kita nggak salah dalam mengaplikasikan ini. Waktu aplikasi apa namanya diamondnya, drillnya. Nah, ini mungkin ada juga yang merhatiin ini apa sih di belakang ini, kenapa ada ini. Nah, ini namanya light pad. Light pad ini ada 3 ukuran ya, yang setahu saya ada A4, A3, dan A2. A2 ini sebesar meja ini A3 ini sekarang. Nah, ini enak banget kalau misalnya dipakai, kan kadang-kadang kita nggak bisa kelihatan ya. Mungkin kalau malam gitu juga kan kurang jelas. Ini bisa kita colokin aja terus. Nah, dengan begini gambarnya tuh lebih jelas. Nah, sekarang kita mulai ya. Bentar. Nah, saya zoom in jadi biar lebih jelas. Gini. Oke. Jadi bagian yang saya mau buat itu yang ini. Nah, sebelum saya mulai, saya juga mau mengenalkan ini tools korektor. Maksudnya tuh untuk kalau misalnya kita lihat, oh ada yang nggak rapi nih, kita ginikan aja. Jadi diantaranya ya, nah ini kan kelihatan nih kan agak miring-miring sedikit. Nah, bisa kita giniin, nanti dia akan lebih rapi. Jadi lurus. Nah, sekarang udah lurus, udah oke, udah enak kita pakai. Nah, di sini saya juga pakainya tuh tray ini. Jadi bisa banyak langsung ya, sekalian. Tapi memang saya masih menggunakannya satu-satu. Dan yang sekarang saya mau mengerjakan, terakhir kali saya mengerjakan sampai nomor 20. Jadi karena ini hanya satu bagian, saya mengerjakannya itu nomor dari atas ke bawah gini. Jadi biar nggak kelupaan. Sekarang M, apakah ada M? M itu nomor 21. Nah, ini nomor 21 ya. Oke. 21. Kalau mau juga bisa sekalian langsung nomor 22 ditaruh sini, nomor 23 dan nomor 24. Ini boleh. Nah, terus kemudian saya pakai toolsnya ini resin pen drill. Kalau pen drill biasanya tuh sebenarnya bisa, bukan yang harus yang ini, tapi saya merasa yang ini tuh lebih nyaman, jadi megangnya tuh enak. Kalau misalnya yang biasa itu lama-lama itu pasti capek. Tapi nggak masalah sih. Saya yang pertama yang saya buat dan yang kedua saya semuanya pakai yang standar. Ini hanya kebetulan aja kemarin lagi nyoba ini, enak juga ya, nyaman ya, dan kemudian ini lumayan besar. Jadi kalau misalnya saya kebetulan buatnya lama, saya lebih suka pakai ini. Dan ini ada yang ini satu single placer dan yang ini untuk 3. Jadi dua-duanya sudah saya masukkan lem. Sepertinya ini kurang, jadi lagi ya untuk lem. Kalau yang ini juga sama, tinggal ditekan aja. Nah, kalau saya biasanya nggak naruh, kan ada orang yang naruh langsung di tengah ya. Kalau saya sukanya dari pinggir aja lah, biar nggak bolong-bolong. Nah, biasanya saya gini kan, jadi biar agak nggak terlalu penuh, karena kalau misalnya penuh bakalan ke samping semua. Oke, ini tadi cek 21 M. Jadi kita bisa taruh. Nah, jadi tinggal kita cari M-nya di mana dan bisa kita letakkan aja. Kalau misalnya masangnya nggak usah ditekan banget ya, karena kalau misalnya ditekan otomatis tuh bakalan jembret semua tuh dalamnya. Nah, ini kebetulan ada yang 3. Bagaimana caranya menggunakan yang 3? Nah, ini kita cari yang rapet, ininya rapet, terus ujungnya, cuman 2 aja yang ketahan, nggak apa-apa deh. Ini 2 ya.
nggak apa-apa, kita bisa pakai ini nanti ya kan. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya meletakkan drill ini ada yang bilang efek, ada yang bilang nggak efek sih. Jadi kalau meletakkan drill, kita kan meletakkannya begini, ini sama arahnya. Jadi misalnya di sini, ini juga begini, jadi nggak diputer-puter gitu. Tapi ada yang nggak merasa ada bedanya sih kalau misalnya diputer atau enggak gitu. Jadi nggak masalah, mau bagaimanapun juga. Nah ini M111 M itu kan sebentar keluar ya lemnya karena agak banyak. Mengerjakan diamond painting ini sangat menenangkan ya, jadi nggak bikin stres. Kalau misalnya stres pun juga jadi tenang karena kita mengerjakan satu dan akhirnya nggak kerasa udah selesai gitu. Apakah saya sudah banyak mengerjakannya? Enggak juga. Kalau hitung dengan kasar, saya mungkin sudah mengerjakan itu 7 atau 8. Mungkin ini yang ke-8 ya, atau yang ini yang ke-9 gitu. Jadi enggak, ini bukannya saya udah mengerjakan banyak banget, karena waktunya juga nggak ada. Dan selain itu juga bingung setelah ini mau ditaruh di mana. Di frame, kemudian terus jadi menu-menuin deh. Jadi akhirnya masih saya simpen. Nah ini gimana ya cara nyimpennya ya? Kalau misalnya untuk nyimpen diamond painting ini, baiknya itu jangan digulung ya. Kalau misalnya digulung pun, digulungnya tuh keluar. Maksudnya keluar tuh keluar gini, jangan digulung masuk. Karena nanti drillnya ini bisa rusak semua. Dan kalau saya sih sukanya di atasnya tuh mungkin dilapisin. Boleh kertas minyak, boleh plastik yang tadinya menutupin, atau mau kertas biasa juga boleh kali ya. Tapi kan takutnya lengket. Nah, jadi terus enaknya itu dilapisin, jadi biar nggak kegesek-gesek, karena ini kan resin atau ada juga yang terbuat dari akrilik. Nanti kalau misalnya tergesek-gesek, takutnya kan shine-nya itu hilang gitu. Jadi udah nggak bersinar lagi nantinya. Nah, terus jadi dilapisin itu sebelum ditumpukin aja sama yang lainnya. Terus mungkin bagusnya tuh kalau misalnya disimpan di folder atau di dalam satu dus yang flat gitu ya, dan kayak dus pizza gitu yang ya ala-ala lah, yang besar gitu. Jadi terus kita simpenin semuanya. Nah ini M-nya kayaknya udah semua deh. Tadi saya lihat satu lagi, oh ini. Oke, setelah dilihat ya. Oke. Nah sekarang kita ke N. Oke, tapi sebelum ke N, saya mau nunjukin cara catur. Jadi kalau untuk yang bidangnya yang agak besar seperti ini nih, kemarin bidangnya agak besar, sebenarnya ada satu cara yang enak. Namanya tuh, caranya tuh checkerboard atau catur. Jadi catur ini akan membantu kita biar drillnya itu nggak bengkok. Nomor 22 N, jangan N dulu, O, pakai R aja, kita pakai R 25. Nah ini cara catur. Cara catur ini nggak cuman hanya bisa dipakai kalau misalnya kita menggunakan satu ya, kita juga bisa menggunakan kalau misalnya pas 3 atau 2 gitu juga bisa. Cuman ini karena bidangnya kecil, jadi kita pakai yang satu, dan ini dasarnya tuh gini aja. Jadi ingat kalau misalnya papan catur tuh kan bisa hitam putih kan, ini juga sama.
Jadi kita taruh situ R. Nah kemudian kita ngasih spasi. Nah seperti itu. Dan ini bukan langsung diisi tengahnya sini ya, tapi kita isi bidang yang lain dulu. Nah di sana, di sini. Nah baru terus kita isi. Ini kalau isi tuh enak banget jadinya, cetek-cetek gitu, ada bunyinya. Dan rasanya kan pas gitu udahan, karena udah ditahan dengan kanan dan kirinya ya. Oke, kelihatan nggak tadi ya? Kalau misalnya nggak nih, saya satu lagi ya, pakai ini biar kelihatan di sini. Jadi ini kan ada 3, kita ngisinya tuh ke sini dulu, satu sisi. Maafkan karena tangan kiri ya, biar kelihatan. Terus yang sini, yang samping, baru kemudian yang tengah. Gini. Nah ini checkerboard atau catur. Ternyata masih ada M-nya tuh di situ yang tertinggal. Nah enaknya kalau misalnya pakai tray ini seperti tadi nih, biasanya saya tinggalkan di sini, siapa tahu ada yang ketinggalan gitu. Nah jadi kan enak, kita tinggal ngambilin aja. Oh iya, selain tools ini, di tempat kita kan juga ada tuh tools yang bend tip. Yang bend itu maksudnya tuh miring gitu, jadi toolsnya tuh ujungnya tuh miring. Kalau ini kan lurus, jadi kan kita kalau misalnya masang kan juga lurus ya. Nah kalau misalnya yang bend tip itu, mari kita coba tuh di yang berikutnya ya. Ini mah udah rasanya udah nggak ada deh R. Kita masukkan aja. Kenapa ini selalu saya taruh di atasnya dan nggak saya kembalikan? Karena takutnya saya lupa. Kalau udah saya kembalikan lagi kan nanti lupa kan itu warna apa sih tadi tuh. Kita kembali aja lagi ke nomor 21 yang M. Saya ketemu lagi satu. Oke. Nah sekarang kita coba pakai yang bend tip. Bend tip itu yang seperti ini, jadi dia tuh bengkok. Banyak orang yang suka, tapi saya sendiri kurang nyaman ya. Bisa pakai, tapi kayaknya nggak mantep gitu. Mungkin karena nggak biasa aja sih, tapi memang enaknya memang tuh dia tuh jadi miring, kita nggak usah di atas persis gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang pakai meja yang miring atau dari bawah gitu lebih enak kali ya. Nah ini yang bend tip. Nah bagian area yang seperti ini kita panggil biasanya konfeti. Artinya tuh dalam satu area tuh gonta-ganti warna. Kalau misalnya yang di ujung sini kita bisa bilang block, karena hanya satu warna aja. Jadi di color blocking gitu kan ya. Jadi di block dengan satu warna itu enak. Ada yang lebih suka color blocking, ada yang suka konfeti. Kalau konfeti ini nggak bosen tapi ribet. Kalau misalnya yang color blocking tuh bosen, udah gitu terus melulu yang itu, dan karena kita nggak ganti-ganti jadinya tuh agak miring-miring biasanya. Tuh ini banyak miringnya. Tapi jangan khawatir ya, ini kan keterampilan dan kita untuk meluangkan waktu. Jadi kalau misalnya miring-miring pun sedikit juga nggak apa-apa. Nah dan yang penting kan kita ngelihatnya kan dari jauh, jadi nggak bakalan ini banget, nggak bakalan kelihatan banget. Nah kecuali kalau misalnya yang perfeksionis banget ya, itu mau hati-hati boleh. Jadi ya itu semua kan
dari kita-kitanya aja, tapi jangan sampai stres udah gitu sampai semuanya dibikin rata banget. Itu malah bukannya untuk bikin nggak stres, malah jadi tambah stres gitu ya. Tapi ini juga ada penggarisnya. Ini untuk pasang satu-satu. Tadi saya nggak bawa penggaris itu, jadi itu bisa untuk jadi lebih rapi, jadi lebih tertata. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba, nggak tahu itu enak nggak ya kalau misalnya dipakai ngangkat. Nah ini tadi nomor 22 tuh kan, kalau misalnya nggak ada di sana saya udah lupa ini nomornya mirip, apalagi kan warnanya mirip-mirip. Semakin besar warna yang di samping-sampingnya itu gradasinya tuh mirip banget, cuman gradasinya dikit aja bedanya, karena kan biar lebih terlihat mirip dengan gambar awalnya. Nah begini, saya pernah nyoba yang ini untuk berapa ya, oh ya ini untuk kepala ini biasanya ada tulisannya, kelihatan nggak? Ini ada tulisannya 10 di sini tuh, 10. Nah 10 ini buat saya terlalu besar deh, terlalu panjang, jadinya selain susah ngambilnya juga susah pasangnya. Tapi boleh dicoba, ada beberapa orang yang memang udah hebat banget untuk mengerjakan ini. By the way, kalau misalnya mau ngambil langsung banyak itu, kita ini ya, kan kita bikin lurus nih, udah gitu kita dorong aja biar dia mepet. Ada yang nggak usah dorong-dorong kayak gini tuh, udah langsung kan ada yang mepet, baru terus diambil udah gitu diletakkan. Buat saya yang paling nyaman itu 3. Kalau misalnya lebih dari itu tuh saya ngerasa agak-agak miring-miring gitu. Dan sementara ini sih banyak-banyak WIP yang saya kerjakan nggak ada yang perlu sampai color blockingnya banyak banget ya, jadi gonta-ganti, jadi kan ya sedikit-sedikit aja nggak masalah. Nah ini saya juga mau nanya nih, kalau misalnya mulai melihat video-video tentang craft begini, itu setelah mengerjakan atau sebelum mengerjakan ya? Kalau dulu saya biar nggak salah, saya sempat sih ngelihat sebelum mengerjakan, tapi akhirnya saya juga nggak gitu ngerti. Akhirnya saya beli dulu dan saya kerjakan dulu, baru terus saya ngerti, oh maksudnya tuh begini toh gitu. Nah tapi setelah itu pun saya suka nonton video lagi, karena kan banyak macam nih. Kalau yang biasanya mulai itu kan standar, jadi yang standar toolkit yang ininya warna merah muda, udah gitu terus yang ininya juga standar, udah gitu terus ya yang biasa-biasa aja lah, yang pokoknya yang harus kita tahu tuh kan caranya memasang beads gitu kan. Karena ternyata teman saya tuh ada satu, dia tuh di dalam kitnya tuh nggak ada lem ini, jadi sama dia tuh dari pen ini sampai seperti sedotan gitu loh. Dia coba ngambil beadsnya ini kok nggak bisa gitu caranya, sampai akhirnya padahal dia punya gambar waktu itu kecil aja sampai nggak selesai karena ternyata dia nggak tahu kalau misalnya ada lemnya yang harusnya dapat dan dipakai gitu. Nah di sanalah saya juga mikir, aduh mungkin banyak ya sebenarnya ya orang yang mau mencoba tapi udah gitu nggak tahu caranya, dan mungkin nggak ada penjelasannya juga. Kalau ini kan ada nih di pojok ini, tapi kan juga kadang-kadang kita nggak enak ya, enakan ngelihat orang ya nggak mengerjakan. Nah di sanalah saya terus mikir untuk bikin video, jadi biar ada penjelasannya. Nah setelah saya udah mulai buat dan saya udah bisa, maksudnya basicnya dalam aplikasi Beats ini ataupun memasangnya sampai selesai ya, saya udah bisa. Terus tapi saya tetap ngelihat video craft yang lain, karena ada banyak banget toolsnya. Ini buat apa sih, ini aplikasinya bagaimana sih gitu. Ada beberapa kan memang
sangat straightforward ya, kita ngelihat aja kita udah tahu oh ini nih gunanya untuk ini gitu. Tapi yang ada beberapa yang kita nggak jelas ini gunanya apa sih, terus perlu nggak sih gitu. Nah di sanalah saya masih tetap melihat, apalagi sekarang tambah berkembang rasanya. Tray-nya pun bentuknya macam-macam. Nah ini untuk 3 ya. Toolsnya pun macam-macam, pennya pun macam-macam. Udah lihat juga kan ada yang pennya ujungnya itu lampu. Di toko kita juga ada, tapi saya belum pernah nyoba sih sebenarnya ya. Ini light pad ini aja jarang-jarang saya pakainya. Tapi kalau misalnya siang gini, biarpun siang terang, tapi enak sih dipakai light pad gini. Jadi lebih terlihat gambarnya. Yang mana yang mana yang belum terpasang. Wah, kita hampir selesai nih. Oh, udah kita sekarang ke P nomor 24. Nah, kalau misalnya desain sendiri, pada suka buat yang seperti apa ya? Yang lucu atau pemandangan atau yang karakter. Nah, so far sih saya udah pernah bikin karakter, kebanyakan karakter deh kayaknya. Dan tapi ada satu yang aduh nyebelin banget, warnanya tuh jadi jelek banget yang saya di video saya yang pertama itu deh. Itu kayaknya dia salah warna kulitnya deh, jadinya tuh nggak seperti karakter aslinya, malah jatuhnya malah seperti Avenger yang pakai masker gitu. Jadinya kan kalau misalnya kayak gitu kita sebel ya ngelihatnya ya tuh. Tapi pemandangan saya pernah satu yang kecil aja, gambar kastil. Kemudian 25 kita udah 26 satu biji. Ya, gambar kastil dan tuh ternyata bagus. Saya pengen nyoba pemandangan lain, tapi saya ngelihat gambar pemandangan yang saya pengen buat itu agak besar dan color blockingnya banyak banget. Jadinya mau mulainya pun juga mulai dari mana ya, ribet banget, tapi kepingin ngelihat ini selesai. Jadi mungkin setelah ini saya sebenarnya ada 2 WIP. Jadi kalau WIP ini nggak harus satu selesaikan ya. Awal-awalnya sih saya begitu. Tapi karena WIP saya yang setelah ini nih besar, yang sebelum ini, maksudnya yang sama-sama dibuat sama ini nih besar banget. Besar nggak ampun-ampun. Mungkin satu meja 120 cm itu ada. Jadi kan rasanya kan kok nggak selesai ya. Nah jadi nggak apa-apa dong kita bikin yang kecil-kecil juga gitu. Jadi saya ada 2 ongoing WIP, satu ini, satu yang besar pemandangan itu. Dan iya itu untungnya color blockingnya tuh nggak banyak. Jadi pemandangannya itu bukan pemandangan village ya, tapi pemandangan air terjun, danau, ada burungnya, ada fisherman-nya, ada ikannya. Jadi color blockingnya lebih banyak konfetinya malahan. V ini nomor 29, 28-nya nggak ada. Oke, 29. Nah ini udah mau selesai, kurang sedikit lagi.
belakangan ini udaranya panas banget deh. Biarpun dibilang ada hujan, tapi kenapa tetap panas ya? Sepertinya memang belum waktunya musim hujan sih, tapi kadang-kadang ada hujannya, malah semakin hujan semakin panas. Jadi kalau diam-diam begini pun sudah otaknya tuh juga udah panas, keringetan melulu. Jadi kalau misalnya mengerjakan diamond painting ini lumayan lah bikin adem sedikit. Jadi otaknya tuh agak diem. Kalau misalnya suka ngeliat di YouTube itu banyak loh yang mengerjakan diamond painting ini, dari mereka unboxing, dari mereka bicarakan tentang berapa perusahaan diamond painting, udah gitu. Terus ada juga perbedaan dari satu dan yang lainnya. Dan kalau mereka unboxing itu ada yang benar-benar lumayan profesional, seperti mereka memberitahu lemnya, udah gitu, terus kanvasnya, terus apakah drillnya ini bagus atau enggak gitu. Jadi bisa dilihat-lihat di YouTube kalau misalnya pas browsing dan pengen tahu lebih banyak lagi. Nah itu juga bantu mereka sih kalau unboxing itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang tentu saja sebatas unboxing ya, maksudnya kadang-kadang tuh mereka belum tahu juga hasil akhirnya, seperti yang kemarin tuh saya buat yang ternyata warna kulitnya itu tidak bagus dan jadinya tuh berantakan. Itu kan nggak tahu nih sampai ada post reviewnya. Jadi ya kalau mau tahu tapi unboxingnya dapat apa aja, seperti apa gambarnya dalamnya. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat gambar di toko tuh kan biasanya hanya gambar luar atau gambar ilustrasinya aja, bukan gambar diamond painting tuh jadinya. Itu kita bisa lihat-lihat di sana. Dan juga mungkin ada tools atau ada tips lainnya. Udah mau habis, tinggal 2, X sama Z. Ini Lotus ini bagus banget deh, karena dia gradasinya warnanya pakainya 3 atau 4 gitu. X30. Dan Z. Tiga 2. Oke, kita selesai satu bagian lagi. Nah, jadi hari ini kita melihat lagi ya cara buatnya lagi, dan bersama-sama membuat sambil ngobrol, dan sekalian juga fungsi tray-nya ini, kenapa kita pakai pennya, kenapa mereka punya pennya tuh macam-macam, dan kenapa saya pakai yang ini, dan cara pakai ujungnya yang isi 3, juga yang ini yang bengkok. Kita juga lihat cara buat ini, cara menggunakan ini. Dan ini saya lurusin sedikit. Oke. Tray dan light pad. Mari kita zoom out. Nah, oke. Cakep ya jasminnya. Jadi saya kurang lagi 4. Setelah ini selesai, bisa di print. Baik, terima kasih karena telah melihat video ini. Bisa dicek
video-video kita yang lainnya apabila ada yang ingin diketahui tentang cover ini. Sampai jumpa di video yang lain.